Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviani Mustika dari kelas MN22C akan menjelaskan materi tentang kapital, struktur, dan leverage. Mengenai pengertian, analisis, dan contohnya dari kapital struktur. Jika kamu bekerja di bagian manajemen dan keuangan, kapital struktur tentu tidak menjadi istilah yang asing di telinga. Ya, kapital struktur atau struktur modal adalah jumlah utang dan atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Dengan kata lain, kapital struktur digunakan sebagai alat bagi manajemen dalam mempertimbangkan dan menentukan pendanaan jangka panjang perusahaan. Menurut ahli keuangan, I.M. Pandey, kapital struktur atau struktur modal mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang, seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas, termasuk cadangan dan surplus. Sementara itu, ahli keuangan John G. Hampton menyatakan bahwa kapital struktur adalah kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan, aset perusahaan. Pengertian lainnya, kapital struktur adalah perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Selain kapital struktur atau struktur modal, terdapat pula istilah struktur keuangan dan struktur aset. Perlu diketahui bahwa ketiganya memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Sartono, struktur keuangan adalah cara perusahaan membiayai aktivanya, yaitu dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal pemegang saham sehingga seluruh sisi kanan neraca memperlihatkan struktur keuangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kapital struktur yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu struktur aktiva atau tangibility, yang kedua yaitu growth opportunity, yang ketiga ukuran perusahaan atau firm size, yang keempat profitabilitas, dan yang kelima risiko bisnis. Leverage adalah, nah ini untuk pengertian jenis dan contohnya mengenai leverage. Nah, leverage ini adalah cara lain yang lebih merujuk pada utang. Di dalam dunia bisnis, leverage sering dikaitkan dengan pinjaman modal untuk membiayai pembelian peralatan dan aset lainnya. Tak jarang, para pembisnis lebih condong menggunakan leverage dibandingkan ekuitas untuk pembelian aset. Bila kamu seorang pebisnis dan berutang untuk membeli kebutuhan bisnismu, maka kegiatan tersebut disebut menggunakan leverage. Leverage adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pembahasan investasi dan lingkungan bisnis. Adapun pengertian leverage yang lain yaitu meminjam modal untuk keperluan pengembangan bisnis. Mengapa demikian? Hal ini karena tujuan dari meminjam pinjaman modal tersebut agar memperoleh keuntungan bisnis atau ROI atau Return of Investment yang maksimal. Leverage ratio adalah perbandingan antara jumlah utang dalam perusahaan dengan total aset.
Leverage ratio adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimilikinya. Bagaimana suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai leverage yang tinggi? Suatu perusahaan mempunyai nilai leverage yang tinggi bila total aset yang dimiliki perusahaan tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aset kreditornya. Maka dari itu, penggunaan leverage ratio akan dapat melihat perusahaan sedang sehat atau tidak. Bila leverage ratio semakin besar, maka akan semakin tinggi resiko gagal bayar ke kreditor. Lalu ada jenis leverage. Yang pertama itu ada leverage keuangan atau financial leverage. Yang kedua leverage operasi atau operating leverage. Dan yang ketiga adalah leverage gabungan atau combined leverage. Cukup sekian pembahasan saya mengenai capital structure leverage. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.